pasang dulu nih. Selesai. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah, taufik dan inayahnya sehingga di kesempatan siang ini kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini, di masjid yang bernama Ar-Rahman, yang bermakna kasih dari Allah Subhanahu wa taala, yang kasihnya senantiasa diberikan kepada makhluk-makhluknya. Tentunya kehadiran kita di tempat ini dengan harapan mudah-mudahan pertama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa semoga segenap aktivitas yang kita laksanakan, baik selaku kepala keluarga, anggota masyarakat ataupun sebagai abdi negara, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dua kata yang merefleksikan suasana kehidupan manusia yang selalu dicari dan diidam-idamkan oleh manusia. Yang pertama adalah senang atau kesenangan, yang kedua adalah tenang atau ketenangan. Setiap kita memerlukan kesenangan, juga sekaligus memerlukan ketenangan. Setiap manusia mengharapkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, memberikan kedamaian, plus juga kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan di dalam keseharian kita. Itu sebabnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya saja apabila kita ditanya mana yang lebih utama, apabila bapak-bapak ditanya mana yang seandainya itu alternatif pilihan, mana yang lebih diutamakan, mengejar kesenangan ataukah meraih ketenangan? Maka saya berkesimpulan setiap manusia yang normal pasti ingin meraih ketenangan di dalam kehidupan. Karena tidak semua orang yang meraih kesenangan-kesenangan itu mendapatkan ketenangan. Orang senang kalau mendapatkan jabatan, dia mungkin syukuran, banyak karangan bunga ucapan selamat, tapi bisakah jabatan itu mendatangkan ketenangan? Belum tentu. Orang senang kalau mendapatkan harta banyak, iya.
Tapi bisakah harta yang banyak ini menjamin ketenangan kehidupan seseorang? Juga belum tentu. Memang kita mengharapkan kesenangan, tapi juga tidak boleh melupakan ketenangan di dalam kehidupan ini. Toh banyak orang-orang yang tadinya bergelimang dengan kesenangan, akhir-akhir jadi penghujung jabatannya, dia harus berhadapan dengan kasus-kasus hukum dan lain-lain sebagainya, yang membuat kemudian dia tidak tenang di dalam kehidupan. Oleh karena itu Cornelius, nilai inti kehidupan ini sesungguhnya adalah ketenangan itu. Sehingga Allah memanggil di dalam Al-Quran bukan orang-orang yang bersenang-senang, tapi orang yang memiliki ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu artinya adalah tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku dengan ridho dan Allah pun meridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Hanya orang-orang yang berjiwa tenang itulah yang dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga. Kesenangan diraih dari faktor eksternal, dapat jabatan, dapat tepuk tangan, dapat apresiasi, dapat harta, uang dan lain sebagainya, semuanya dari luar. Tapi hal yang bersifat dari luar sifatnya temporer. Kita pergi ke gunung, berkumpul dengan keluarga, dengan teman, kita senang. Sifatnya dari luar. Tapi apakah bisa permanen? Apakah bisa itu membuat kita kemudian tenang? Belum tentu. Oleh karena itu agama mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin diberikan ketenangan di dalam kehidupan, rumus yang pertama adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrullah, ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, akan membuat hati kita itu merasa tenang dan tentram. Setiap manusia punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Dan sesungguhnya problematika hidup bukan terletak pada masalahnya, bukan terletak pada besar dan kecilnya masalah, tapi terletak pada cara manusia menyikapi sebuah masalah. Sejauh mana pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya menjadi lapang. Meskipun masalah besar, maka masalah bisa menjadi kecil. Tetapi kalau hatinya sempit, masalah yang kecil bisa menjadi besar, karena dia tidak zikrullah. Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa, setiap saat, setiap detik kita zikrullah, sebagaimana ulul albab yang berzikir kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka yang senantiasa zikrullah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam arti dalam keadaan apapun, dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agama mengajarkan kepada kita agar kita memiliki ketenangan di dalam kehidupan. Perbanyaklah bersyukur atas apa yang Allah titipkan kepada kita berupa nikmat. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Dahulu saya berpikir bahwa makanan itu enak, pertama karena menu makanannya, yang kedua karena suasana kebatinan. Itulah dahulu paradigma saya dalam menyikapi sebuah makanan yang enak. Pertama menunya enak, yang kedua suasana kebatinan kita enak. Tetapi kemudian ketika saya mengalami sebuah masalah di mana tulang ikan harus menancap
di tenggorokan saya yang tidak bisa dicabut selama 4 hari. Saya tidak bisa makan dengan baik, jangankan makan, air minum saja yang saya minum itu membuat tulang terasa menusuk dan kadang-kadang mengeluarkan darah. Dokter belum mampu mengangkat itu kecuali akhirnya itu di rumah sakit. Selama 4 hari itu saya membayangkan seandainya tenggorokan kita seperti ini sekian lama, begitu tersiksanya orang memasukkan makanan ke dalam perutnya. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau kita diberikan tenggorokan itu tidak ada apa-apa di dalam, tidak ada penyakitnya, kita bisa menelan dengan bagus. Baru itu saja Allah coba kita luar biasa susahnya untuk menelan makanan, apalagi yang lain-lain. Abi ayyi alai rabbikuma tukadziban, nikmat apa wahai manusia yang kau dustakan. Maka wajarlah ketika kita diminta berdoa sebelum kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau doa-doa yang lain menggunakan misalnya basmalah dan sebagainya. Agar kita betul-betul mensyukuri apa yang telah Allah berikan berupa nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang tenang, hamba-hamba yang senantiasa diberikan kedamaian di dalam kehidupan, dan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Barakallahu azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi wa taqabbal minhu was-sami'un. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha huwal ghafurur rahim. Aqimussalam.